Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Farhan Balapradana dengan NIM 200711011134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sifat hakikat mengikatnya hukum internasional, terlebih khusus mengenai teori kehendak negara. Teori ini mendasarkan kekuatan hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Pada dasarnya, negara yang merupakan sumber segala hukum dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional. Aliran ini yang menyadarkan teori mereka pada falsafah Hegel yang dahulu mempunyai pengaruh yang luas di Jerman. Salah seorang yang paling terkemuka dari aliran ini adalah Georgi Jelinek yang terkenal dengan self-limitation teorinya. Seorang pemuka lain dari aliran ini adalah Zorn yang berpendapat bahwa hukum internasional ini tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Ia menegaskan bahwa hukum internasional adalah cabang dari hukum nasional dan hanyalah untuk alasan tersebut, maka hukum internasional mengikat. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada kelemahan dalam teori ini? Nah, kelemahannya yaitu mereka tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya hukum internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu. Teori ini juga tidak menjawab pertanyaan, mengapa suatu negara baru sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh hukum internasional, lepas dari mau atau tidak maunya ia tunduk padanya. Nah, salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan teori kehendak negara yaitu kapal tanker Iran yang melanggar hukum internasional. Pada akhir Januari 2021, tanker MT Freya berbendera Iran diamankan oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla karena diduga melanggar hukum internasional. Kapal tersebut kedapatan melakukan transaksi ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di perairan Pontianak. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan aktivitas ship-to-ship BBM secara ilegal dan sengaja, mematikan sistem AIS atau Automatic Identification System. Nah, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudah jelas negara Iran tunduk kepada hukum internasional. Tetapi kenapa sekelompok orang itu malah melanggar hukum internasional? Tentu saja hanya mereka yang tahu alasannya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai teori kehendak negara beserta contoh kasusnya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih.